Dus ik heb die periode ook wel omarmd en het is nog weer een bevestiging dat het... Kegilaan supporter Indonesia akhirnya membuat Nathanjo kembali ke Qatar untuk membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024. Ia diizinkan kembali ke Qatar dan membela timnas Indonesia U23 oleh klubnya di Belanda SC Heerenveen. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan persnya pada hari Selasa kemarin. Erick Thohir mengatakan bahwa Nathanjo akhirnya diizinkan SC Heerenveen untuk bergabung kembali ke timnas Indonesia U23. Nathanjo diberikan izin oleh SC Heerenveen di sisa pertandingan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 Qatar 2024. Salah satunya saat timnas Indonesia U23 melawan timnas Korea di perdelapan final Piala Asia U23 Qatar 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis mendatang. Erick Thohir menjadi salah satu orang yang membantu Nathanjo mendapatkan izin kembali dari klubnya SC Heerenveen untuk bergabung kembali ke timnas Indonesia U23. Salah satunya dengan lobinya yang Pak Erick Thohir lakukan agar Nathanjo bisa bergabung kembali ke timnas Indonesia. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, ujar Erick Thohir. Erick pun tak lupa menyampaikan terima kasih kepada supporter yang ikut berusaha keras dan menyampaikan pesan langsung ke Heerenveen via media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan di sosmednya Heerenveen, jelas Erick Thohir. Setelah mendapatkan info resmi dari Erick Thohir mengenai diizinkannya Nathan bergabung kembali ke timnas Indonesia, netizen Indonesia ramai-ramai mengucapkan terima kasih ke postingan terbaru Instagram SC Heerenveen. Beragam komentar netizen di kolom komentar Instagram SC Heerenveen atas terima kasihnya sudah diizinkannya Nathanjo bergabung kembali ke timnas Indonesia. Pantauan di akun SC Heerenveen sudah mencapai 237.000 pengikut yang tadinya sekitar 110.000 pengikut. Bahkan postingan terbaru SC Heerenveen sampai dibombardir warganet. Sejauh ini komentar di unggahan terbaru SC Heerenveen sudah mencapai 51.000 komentar lebih. Itu pun masih bisa bertambah lagi. Bahkan jika dilihat dari komentar tersebut, fans SC Heerenveen sampai tidak terlihat berkomentar karena membludaknya fans Indonesia yang mengucapkan terima kasihnya. Sebuah komentar lucu dari Marcelino Ferdinand terpampang dalam kolom komentar akun Instagram Sintayong yang berisi pesan positif usai timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23. Sama seperti akun pemain, Sintayong juga memamerkan foto sukacita di media sosial. Euforia Sintayong masih terasa melalui sebuah unggahan yang menampilkan deretan foto pemain dan pelatih. Unggahan Sintayong mendapat respon komentar dari Marcelino Ferdinand, namun kata-kata yang ditulis pemain KMS Kadenze itu tidak mengungkapkan rasa senang. Marcelino justru menampilkan rasa kesal dalam bahasa Jawa. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu menuliskan komentar gara-gara Sintayong tidak mencantumkan atau mengetag akun Marcelino yang benar. Sintayong menampilkan foto dengan Marcelino di ruang konferensi pers, namun malah menyebut akun Marcelino Ferdinand 7, padahal akun Instagram Marcelino Ferdinand yang asli adalah Marcelino Ferdinand 10. Sudah salah ngetek, nggak di fallback lagi bro, tulis Marcelino Ferdinand sembari mencolek Rizky Ridho sembari menampilkan emoji menangis. Kata-kata Marcelino pun ramai mendapatkan tanggapan dari netizen yang mayoritas menampilkan tawa dan keriangan menyimak kedekatan Marcelino Ferdinand dan Sintayong. Sementara Rizky Ridho yang dicolek Marcelino juga memberikan tanggapan agar Sintayong segera memfollow akun Marcelino agar Lino itu tetap mau bermain di laga selanjutnya. Penampilan timnas Indonesia U23 di pentas Piala Asia U23 tidak hanya mendapat porsi pemberitaan dari media dalam negeri, tetapi juga dari beragam media internasional. Media Qatar misalnya, mereka memberitakan sejak kedatangan tim asuhan Sintayong, Qatar Tribun menulis bagaimana masyarakat Indonesia di Qatar menyambut dengan antusias kedatangan Rizky Ridho dan kawan-kawan. The Goal Times, salah satu media Qatar, mengulas keberhasilan Indonesia yang lolos ke babak 8 besar dan akan bertemu dengan Korea Selatan. The Goal Times juga memberitakan bagaimana Indonesia mampu mengalahkan Australia, bagaimana kesulitannya Australia menghadapi apiknya permainan Indonesia yang akhirnya kalah dengan skor 1-0.
Keganasan Australia yang mengincar tiket Olimpiade 2024 karena kalah dari Indonesia 0-1 juga tak lepas dari ulasan sejumlah media internasional. Australia yang sebelumnya membidik tiket lolos Olimpiade 2024 harus memupus harapannya usai dikalahkan timnas Indonesia. AFC resmi menunjuk wasit untuk memimpin laga timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa ini akan dipimpin oleh wasit asal Australia Shaun Evans. Tentu nama ini sudah tak asing bagi pencinta sepak bola tanah air. Wasit berusia 36 tahun ini pernah memimpin pertandingan kompetisi di tanah air Liga 1 pada 2017 silam. Dia pernah memimpin pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang tentunya tidak lepas dari kontroversial saat itu. Tak hanya pernah merugikan klub lokal, Shaun Evans pun pernah membuat murka pelatih timnas Indonesia pada Asian Games 2018 lalu, yaitu Luis Milla. Saat itu timnas Indonesia U23 tersingkir dari babak 16 besar Asian Games 2018 karena kalah adu penalti dari Uni Emirat Arab. Pada musim 2023-2024, Shaun Evans aktif dalam memimpin pertandingan sebagai wasit utama dengan 20 laga baik di Liga Australia hingga terbaru di Piala Asia U23. Dari 20 penampilannya tersebut, Shaun Evans telah memberikan 81 kartu kuning, 2 kartu merah dari kartu kuning kedua, 3 kartu merah langsung, serta menghadiahkan 9 tendangan penalti. Shaun Evans pun termasuk sibuk dengan berkontribusi sebagai wasit di beberapa pertandingan di Piala Asia U23 ini. Shaun Evans sempat menjadi wasit utama untuk babak penyisihan grup antara Irak U23 melawan Tajikistan pada Jumat lalu. Mengingat ini adalah fase gugur, pertandingan berpeluang akan dilanjutkan pada babak tambahan waktu hingga adu penalti jika tak menemukan pemenang pada 90 menit jalannya pertandingan waktu normal. Muhammad Ramadan Sananta dipastikan bisa kembali membela timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 setelah hukuman kartu merahnya berakhir. Timnas Indonesia U23 dipastikan tampil full tim saat menghadapi Korea Selatan U23 pada perempat final Piala Asia U23. Pasalnya hukuman kartu merah Ramadan Sananta yang didapat pada pertandingan Indonesia versus Qatar di laga perdana grup A Piala Asia U23 sudah berakhir. Kini Ramadan Sananta siap kembali menambah pilihan di lini depan timnas Indonesia U23 menghadapi Korea Selatan. Imbas hukuman kartu merah lawan Qatar, Ramadan Sananta harus absen saat Indonesia menang atas Australia dan ketika tim merah putih membantai Yordania. Dalam 3 pertandingan penyisihan grup A Piala Asia U23 2024, memang Sintayong lebih mempercayakan kepada Rafael Struijk untuk menjadi striker di posisi lini depan timnas Indonesia U23. Sementara Ramadan Sananta turun sebagai pemain pengganti saat Indonesia melawan Qatar. Kemudian saat Indonesia melawan Yordania, penyerang timnas Indonesia U23 lainnya yaitu Hoki Caraka juga tampil sebagai pemain pengganti.